Ya, kembali lagi di channel Mas Farhanto. Di video kali ini saya mau sharing tutorial seputar HP jadul lagi, yaitu cara untuk remote PC atau laptop melalui HP yang berbasis Java atau Symbian. Kalau di video sebelumnya sempat dibahas juga mengenai cara remote TV dari HP jadul dan bisa menyulapnya sebagai gamepad controller untuk smartphone Android. Nah, di video kali ini sebenarnya masih mirip-mirip ya teman-teman. Cuman ada sedikit perbedaannya, yaitu kita bisa melihat apa yang ada di layar laptopnya melalui HP jadul kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini saya menggunakan dua handphone, yaitu handphone Nokia E71 yang merupakan handphone berbasis Symbian versi 3 atau S60 V3, kemudian menggunakan HP Sony Ericsson W715. HP Sony Ericsson ini dia berbasis Java ya teman-teman. Karena aplikasi yang akan kita jalankan ini dia formatnya JAR, sehingga bisa dijalankan di kedua HP ini dengan baik. Oke, kita langsung mulai ke tahap instalasi di sisi laptopnya terlebih dahulu. Untuk laptopnya ini saya menggunakan Windows 10 64-bit. Seharusnya untuk Windows di bawah 10 ini bisa berjalan dengan normal juga ya teman-teman. Dan aplikasi yang kita gunakan itu bernama GM2PC Server. Jadi nanti ada dua aplikasi. Yang pertama itu GM2PC Server, yang ini akan diinstal sebagai server di sisi laptop atau Windows kita. Kemudian untuk versi di HP-nya itu dia namanya GMT PC Client. Nah, untuk link downloadnya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi atau komentar. Oke, jika sudah di-download, kita langsung ekstrak saja filenya. Kemudian kita buka foldernya. Di dalamnya ini ada banyak file. Teman-teman bisa lihat di bagian 4 bawah ini. Nah, di sini ada Linux dan kemudian ada Windows. Untuk teman-teman yang menggunakan sistem operasi Linux di laptopnya, silakan memilih atau merunning yang bagian Linux ini. Kemudian untuk yang basisnya Windows seperti yang sedang saya gunakan saat ini, kita bisa klik dua kali pada file run server _Windows ini. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, ini adalah tampilan atau UI dari aplikasi GM2PC Server. Di sini aplikasinya menggunakan versi 3.1.0 ya teman-teman. Dan bahasa defaultnya itu dia bahasa Portugal. Nah, teman-teman bisa ubah bahasanya itu di bagian ini. Di select drop down-nya ini, kemudian pilih bahasa Inggris agar lebih mudah. Nah, di sini ada drop down lagi, yaitu internet, kemudian ada Bluetooth. Artinya kita bisa memilih di antara satu ini teman-teman. Ada yang versi koneksi menggunakan Bluetooth, bisa juga menggunakan jaringan internet, baik itu lokal ataupun secara global ya. Tapi sebagai tutorial di sini saya akan mencontohkan menggunakan jaringan internet wireless atau WiFi yang ada di rumah. Nah, sebelum kita klik tombol start ini, teman-teman perhatikan ada kolom password di sini. Bagian kolom password ini kita bisa isi sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Di sini saya akan isi saja dengan yang mudah, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah tinggal kita tombol start di sini. Nah, ketika sudah berhasil atau server sudah siap, itu ada pesan waiting for the clients. Berarti ini sudah siap untuk dikoneksikan dari HP kita teman-teman.
Dan di sini ada clients, kalimat jamak ya teman-teman, sehingga kita bisa mengkoneksikannya lebih dari satu device. Di sini saya akan mencobanya menggunakan 2 device sekaligus, yaitu menggunakan Symbian S60 versi 3 dan menggunakan handphone Java Sony Ericsson. Oke, kita lanjut ke bagian aplikasi HP-nya. Oke, sebelumnya teman-teman sudah mendownload 2 file yang dibutuhkan, yaitu ada GM2 PC server yang kita install tadi di sisi laptop berbasis Windows atau Linux. Kemudian ada file yang kedua yaitu GMT PC client. Untuk file ini atau aplikasi ini berformat jar. Teman-teman tinggal install saja seperti install aplikasi pada umumnya. Jika sudah terinstall, kita buka aplikasinya. Kemudian kita klik opsi, pilih new. Ini ada 2 pilihan, teman-teman pilih saja yang bagian internet. Di sini ada 4 kolom yang teman-teman bisa isi, ada description, kemudian ada host, ada port, dan ada password. Di bagian description ini teman-teman bebas ya, bisa mengisinya apa saja. Kemudian untuk hostnya atau IP-nya, ini bisa diisi sesuai dengan IP address-nya si laptop atau PC kita. Bagaimana untuk cara mengeceknya? Ini dia cara untuk ngeceknya. Untuk mengetahui IP address yang ada di laptop atau PC, caranya sangat mudah. Teman-teman klik tombol Windows, kemudian di search CMD atau command prompt, lalu kita klik open. Teman-teman ketikkan perintah ipconfig, kemudian enter. Teman-teman bisa lihat di sini ada bagian wireless LAN adapter WiFi. Ini adalah IP address laptop kita. Untuk IP address ini berbeda ya, jadi belum tentu IP address yang ada di laptop saya ini sama dengan apa yang ada IP address di laptop teman-teman. Dan di sini saya menggunakan jaringan WiFi yang sama. Nah, ini jaringan WiFi home, dan di handphone pun saya koneksikan menggunakan WiFi yang sama. Oke, kita lanjut ke tutorial konfigurasi di sisi handphonenya. Jika teman-teman sudah mengetahui IP address pada laptop atau PC, kita tulis IP address-nya di bagian host ini. Kemudian di bagian portnya, port bawaan yaitu 888. Jadi untuk ini dibiarkan saja. Lalu passwordnya isikan dengan password yang sudah teman-teman setting pada laptop atau PC. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Kemudian kita save terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita klik server PC. Ini kita tekan ya. Oke. Kalau sudah berhasil masuk ke menu atau halaman ini, itu tandanya sudah berhasil terhubung laptop atau PC kita ya teman-teman. Ada beberapa fitur di sini, ada menu run, terus ada konsol, file system, mouse, keyboard, screen, dan lain-lain ya. Untuk bagian file system ini teman-teman bisa membuka atau mengakses apa yang ada di dalam laptop. Lalu untuk message ini seperti mengirim pesan. Nanti pesan ini akan muncul di dalam aplikasi si server. Untuk mouse ini seperti controller. Nah, teman-teman bisa lihat. Dia memang agak pelan ya teman-teman, agak lamban. Kemudian di bagian keyboard ada 2 pilihan, ada text keyboard key dan shortcuts. Kalau teman-teman pilih yang shortcut ini, ketika kita klik tombol pilih salah satu ya, misalkan saya pilih tombol escape. Nah, ini seharusnya barnya ini dia akan ke close. Coba kita klik opsi kemudian kita kirimkan. Nah,
Seperti itu teman-teman. Lalu di bagian keyboard key, ketika teman-teman mengetikkan sesuatu di sini, misalkan ketik halo atau apapun itu, nanti dia akan muncul seperti layaknya kita menggunakan keyboard di laptop kita. Lalu di sini ada fitur screen. Nah, fitur screen ini fungsinya itu untuk menampilkan apa yang ada di laptop kita. Itu akan ditampilkan di sini. Itu kita klik screen, kita pilih saja. Kita pilih full screen. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tampilannya dia agak gepeng karena bentuk layar HP-nya itu dia portrait. Sedangkan untuk laptop saya di sini itu dia horizontal. Tapi teman-teman bisa melakukan zoom itu dengan cara kontrol, kemudian pilih zoom. Kita klik OK. Nah, ini tinggal kita klik tombol atas. Oh ya teman-teman, jadi untuk mirroringnya ini atau menampilkannya ini tuh dia tidak bisa real time. Mungkin keterbatasan dari sisi software atau hardware mungkin ya teman-teman. Jadi setiap kita melakukan pergerakan itu dia seperti merefresh atau mereload ya, seperti ini. Di dalam sini sama teman-teman, ada fitur, ada double click, ada shortcut. Nah, untuk shortcut ini sama seperti tadi menunya. Kita bisa sesuaikan di sini. Terus di bagian text keyboard key juga sama. Ketika kita mengetik sesuatu di sini, nanti dia akan muncul di layar laptop kita. Kemudian untuk di ponsel Symbian sama persis caranya. Kita install, kemudian kita lakukan konfigurasi, pilih internet, lalu kita masukkan deskripsinya sesuai yang kita inginkan, IP-nya, portnya biarkan saja default, passwordnya juga kita isikan sesuai yang udah kita config pada laptop atau PC kita. Menunya pun sama teman-teman. Nah, untuk tampilan screen-nya itu seperti ini. Nah, kalau di sini tampilan screen-nya dia lebih terlihat sedikit HD ya teman-teman. Nah, dan lebih enak untuk kontrolnya karena layarnya itu sama-sama horizontal. Jadi dia lebih enak dilihatnya dan untuk mengontrolnya pun lebih mudah gitu. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial kontrol PC melalui handphone jadul ya. Di sini saya menggunakan 2 handphone jadul. Nah, teman-teman yang menggunakan handphone yang sama ataupun yang sejenis ya, yang penting dia bisa ada WiFi kemudian atau Bluetooth dan bisa menginstal aplikasi berformat JAR, itu kemungkinan bisa untuk menjalankan aplikasi ini juga. Cukup sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe channel Mas Farhanto. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.